Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Ade Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi layout untuk tugas studi kelayakan bisnis. Perencanaan layout perlu dilakukan untuk menjamin kelancaran proses kegiatan produksi bagi perusahaan manufakturi. Perencanaan layout pabrik perlu diperhatikan untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan produksi. Hal tersebut berkaitan dengan penyusunan fasilitas-fasilitas pabrik seperti mesin-mesin, alat-alat kantor, alat-alat pengangkutan tempat penyimpanan barang jadi maupun bahan baku, tempat makan beserta dapurnya, restoran bagi tenaga kerja, dan showroom. Dalam hal ini zoning perlu dilakukan. Zoning merupakan pembagian lahan-lahan yang dalam keadaan zona-zona untuk berbagai keperluan produksi. Jenis-jenis layout terbagi menjadi tiga. Satu, layout proses atau fungsional. Kedua, layout produk. Ketiga, layout kelompok. Layout proses atau fungsional merupakan salah satu model tata letak yang berkaitan dengan proses produksi dengan volume rendah dan variasi tinggi, sehingga mesin-mesin dan peralatan yang mempunyai fungsi yang sama dikelompokkan dalam satu tempat tertentu. Keunggulan dari layout ini adalah satu, dengan adanya spesialisasi mesin dan tenaga kerja, mesin dimanfaatkan secara optimal. Kedua, bagian fungsional yang luas karena dapat memproses berbagai jenis produksi. Yang ketiga, menekan biaya produksi karena dapat menggunakan mesin serbaguna. Yang keempat, fasilitas lain pada layout fungsional tidak terpengaruh dengan adanya kemungkinan satu mesin rusak. Sedangkan kelemahannya sendiri, satu, karena tiap pesanan harus dikerjakan secara tersendiri, menimbulkan kesulitan dalam penentuan jalannya proses, penentuan jadwal, dan menghitung akuntansi biaya. Yang kedua, pengendalian bahan dan biaya angkut bahan dalam pabrik relatif tinggi. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses relatif besar karena pergerakan bahan dalam pabrik yang terlalu lambat. Yang keempat, sering terjadinya pesanan hilang. Layout produk. Dalam model tata letak ini, mesin dan perlengkapan disusun berdasarkan urutan operasi yang diperlukan untuk produk yang dibuat. Biasanya dalam model ini perusahaan memproduksi satu jenis produk secara terus-menerus dalam jumlah yang besar. Keunggulan dari layout ini, satu, biaya variabel per unit lebih rendah. Kedua, biaya penanganan bahan yang lebih rendah. Ketiga, mengurangi persediaan barang setengah jadi. Yang keempat, proses pengawasan yang lebih mudah. Yang kelima, hasil keluaran produksi yang relatif cepat. Kelemahan layout produk: diperlukan ruangan bervolume tinggi karena model yang diperlukan untuk menjalankan proses cukup besar. Yang kedua, adanya pekerjaan yang berhenti pada satu titik mengakibatkan seluruh proses terganggu. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas saat menangani tingkat produksi yang berbeda. Layout kelompok. Pada model tata letak kelompok dibuat pemisah daerah atau tempat serta kelompok mesin yang membuat serangkaian komponen yang memerlukan pemrosesan yang sama. Setiap komponen diselesaikan di tempat tersebut. Keunggulan layout ini adalah satu, menghemat biaya pengendalian bahan. Yang kedua, mudah mengetahui keberadaan tiap kelompok produk. Untuk kelemahannya sendiri, satu, pemanfaatan fasilitas tidak penuh. Kedua, perlu pengendalian bahan baku yang baik. Langkah-langkah dalam merencanakan layout. Satu, melihat perencanaan produk berupa spesifikasi yang menunjukkan fungsi yang dimiliki produk. Yang kedua, menetapkan perlengkapan yang dibutuhkan dan memilih mesin. Yang ketiga, analisis keseimbangan urutan pekerjaan, pemetaan, dan aliran. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.